dan denda miliaran rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, dari sisi hukum, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dimaknai kehadiran payung hukum yang komprehensif yang berorientasi ke depan. Terdapat dua jenis sanksi dari undang-undang ini, mulai berupa peringatan tertulis hingga penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, atau denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Ketentuan pidana diatur dalam pasal 6773 berupa pidana denda maksimal 4 miliar rupiah hingga 6 miliar rupiah dan pidana penjara maksimal 4 tahun hingga 6 tahun. Diketok palunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat mengurangi kebocoran data karena adanya ancaman sanksi yang jelas bagi pengelola data. Namun, disahkannya Undang-Undang PDP dikhawatirkan berpotensi menimbulkan pasal karet yang merugikan pihak tertentu. Salah satunya adalah jurnalis. Benarkah demikian? Lalu seberapa efektif Undang-Undang Data Pribadi ini cegah kecurian data? Data pribadi diamankan negara itu menjadi tema kita pada sore hari ini. Dan untuk membahas hal ini, kami sudah terhubung dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Bapak Usman Kansong. Selamat malam, Pak Usman. Apa kabar, Pak? Selamat malam, kabar baik, Sasa. Ya, Pak Usman, kemarin DPR akhirnya mensahkan Undang-Undang Data Pribadi yang terdiri dari 16 bab dan juga 76 pasal. Lalu sebetulnya apa sih, Pak, substansi dan juga apa saja poin krusial dari undang-undang yang baru disahkan tersebut? Ya, yang pertama tentu saja undang-undang ini akan menjadi payung hukum dan ini bisa dikatakan sebuah tonggak sejarah ya bagi perlindungan data pribadi terutama di era digital sekarang ini. Kemudian poin-poin yang penting ya antara lain adalah bahwa semua pengelola data ya atau yang kadang-kadang disebut juga pengendali data ini harus ya memproses data yang dia kumpulkan ya secara baik sesuai dengan tujuan pengumpulan data ini. Ini artinya sebuah warning ya, sebuah peringatan buat pengendali data agar mengelola datanya secara baik. Sebab yang kedua, kalau mereka tidak mengelola atau melindungi data yang mereka kumpulkan secara baik, maka akan ada sanksi hukum baik yang bersifat administratif maupun bersifat pidana. Yang ketiga adalah akan ada lembaga yang akan mengawasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Ya, saya kira tiga hal itu yang menjadi poin penting ya sehingga dengan ketiga hal tersebut data pribadi betul-betul aman terlindungi. Oke. Tadi ada katakan akan ada lembaga yang akan menguasai undang-undang PDP ini. Nah, sebetulnya ini akan seperti apa sih, Pak, lembaga yang akan dibentuk ini? Apakah nanti tidak akan tumpang tindih dengan undang-undang yang baru disahkan? Saya kira tidak ya, karena memang lembaga nanti itu adalah lembaga yang berada di bawah presiden. Ini adalah pengejawantahan ya, atau implementasi dari prinsip sistem presidensial yang kita anut. Ya, yang kita anut dan tidak ada tumpang tindih tentu saja dengan lembaga yang lain, katakanlah BSSN misalnya ya. BSSN itu kan sudah jelas mengurus cyber security dan sandi negara begitu. Sementara ini mengawasi pelaksanaan perlindungan data pribadi. Ini kira-kira sama nanti misalnya dengan undang-undang penyiaran kan ya, ada lembaga pengawasnya namanya Komisi Penyiaran Indonesia. Ya ini kan pelaksanaan undang-undang juga. Kemudian juga kalau di bidang informasi publik itu ada lembaga bernama Komisi Informasi Pusat misalnya. Ini kan mengawasi juga pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik begitu ya. Jadi semua sudah ada tugas dan fungsi masing-masing. Jadi tidak ada tumpang tindih, apalagi lembaga ini adalah di bawah presiden ya, di bawah presiden. Oke. Dengan bertanggung jawab lembaga yang kepada sebagai presiden. pengawas, Pak Usman, apakah artinya lembaga ini juga bisa memberikan sanksi bagi pelanggar undang-undang PDP?
Iya, jadi kalau sifatnya administratif, lembaga ini bisa, ya, lembaga ini bisa. Bahkan lembaga ini berfungsi juga sebagai mediator, ya, kalau ada sengketa. Ya, ada sengketa, bisa saja ada sengketa, misalnya ada satu orang yang mengatakan data pribadinya kemana-mana begitu beredar dan kemudian dia bersengketa atau menuduh satu pengendali data, tapi pengendali data tidak mengatakan ini kan ada sengketa. Ini akan diselesaikan oleh lembaga tersebut lewat jalur non yudisial gitu. Jadi lembaga ini bisa menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif, misalnya tadi peringatan tertulis begitu ya. Ya, Mhm. kemudian kalau penutupan nanti ini akan dilaksanakan oleh Kominfo, penutupan penutupan misalnya aplikasi begitu yang menyimpan data pribadi. Sementara kalau sanksi pidana misalnya sengketa itu tidak terselesaikan, ya bisa ke pengadilan. Pengadilan ini juga bisa perdata maupun pidana.